Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas kehadiran puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Hingga pada pagi ini kita masih bisa mengikuti kajian subuh dalam keadaan sehat insya Allah. Pada kajian kali ini dengan tema merupakan lanjutan dari tema pada bulan September, yaitu meraih cahaya. Di mana pada bulan September kita telah bisa merasakan hikmahnya bagi kita tentang meraih cahaya. Yang intinya pada bulan September lalu itu ada kajian tentang keutamaan wudhu, fungsi wudhu dan sufrul wudhu yang sangat luar biasa, Masya Allah. Baiklah, untuk meningkat waktu, kita akan bagi acara ini menjadi, yang pertama adalah pembukaan dengan bacaan basmalah bersama, yang kedua adalah pembacaan suci Al-Quran oleh ayat surat Al-Baqarah ayat 6 oleh Ibu Anis Safafa, kemudian acara inti kajian subuh oleh Bapak Ustadz Dr. Jajang Kusmana, beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian dilanjut dengan tanya jawab, dan selanjutnya adalah penutup dan doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara kajian subuh ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berikutnya adalah pembacaan pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah 6 oleh Ibu Al-Maidah. Al-Maidah ayat 6 oleh Ibu Anis Afafa. Al-Maidah ayat 56. Ibu 5 dan 6. 5 dan 6 ya. Surat Al-Maidah 5 dan 6. Ya baik Ibu, segera dimulai aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun
ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahaddu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. Di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah, dan debu yang baik suci hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan bagi pendengarnya. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Baiklah, selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu bagian subuh dengan tema meraih cahaya. Yang kedua, lanjutan yang pertama, yang akan narasumbernya adalah Bapak Dr. Bajang Kusmana. Oleh itu, baiklah kalau gitu kita segera ini aja. Monggo Pak Ustadz untuk segera memulai acara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, alhamdulillah saya dipaksa untuk bisa berbagi kebaikan dan insya Allah ini menjadi jariah saya. Jadi saya dikasih hadiah dengan disuruh untuk bicara tapi disimak oleh panjenengan semua. Kalau itu menjadi ilmu yang bermanfaat lalu diamalkan bahkan diajarkan kepada keluarga inti, tentunya saya nanti ketika sudah tidak ada di alam dunia ini mendapatkan aliran pahala yang tidak terkira dan itu nggak bisa tergantikan dengan uang. Dari tadi saya masuk pertanyaan yang keluar dari bapak-bapak itu adalah gimana sehat? Berarti sehat itu sesuatu yang mahal. Tapi sehat itu tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Jadi orang meninggal dalam keadaan sakit belum tentu dia itu malapetaka. Justru sakit di agama kita itu menjadi sarana pelebur. Cuma tentunya nggak ada orang yang ingin sakit ya. Sehingga karena sakit itu lalu banyak hal yang terpending atau teranulir. Oleh karena itu pertanyaannya selalu sehat. Ada pertanyaan yang lebih, cuma kayaknya nggak pantas kalau ditanyakan. Gimana masih punya iman? Atau imannya masih ada? Itu betulnya itu yang harus ditanyakan. Cuma kayak nggak biasa. Tapi dengan hadir di majelis seperti ini bukti bahwa iman kita masih ada. Islam kita masih hidup di hati kita. Karena kalau udah nggak ada iman, nggak ada Islam, nggak mungkin bersusah payah panjenengan hadir sekalipun virtual ya. Tapi saya sarankan mungkin ya yang manual juga tetap ikut karena keutamaannya yang luar biasa. Sehingga salah satu tema yang sempat saya tawarkan di awal itu adalah keutamaan majelis ilmu. Ada amalan-amalan yang singkat, sederhana, ringan, mudah, tapi keutamaan pahala keberkahannya dahsyat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini jam 5:18 kalau di Malang. Nanti Pak Hendri jam berapa saya harus mengakhiri? Monggo biasanya 6:30 plus tanya jawab itu Pak Ustadz. Gitu ya. Ya, 6:30. seperti biasanya aja. Yeah. Siap. Monggo Pak Ustadz kersane. Yeah. Siap. Suara saya jelas Pak Hendri? Bagus banget, bagus banget. Ini ada dua tema yang saya harus didahulukan, tapi yang memilih Pak Hendri. Apakah ke tata cara wudhu atau ke amalan lanjutan mengundang cahaya. Jadi kan kita baru satu amal yang kita bahas yaitu wudhu. Jadi wudhu itu bisa ngunduh cahaya. Yang selanjutnya ada baca Quran surat Al-Kahfi. Lalu selanjutnya sholat. Lalu selanjutnya itu Al-Fatihah. Ya, artinya bunyi-bunyi hadis itu mengletterlek itu bisa mengundang cahaya. Nah, karena kita udah bahas tentang wudhu kemarin itu mana dulu Pak Hendri? Apa tata cara wudhu berdasar dalil terlebih dahulu atau ke lanjut amalan yang undang cahaya? Masih ada 3. Lanjut aja Pak Ustadz supaya nggak penasaran teman-teman ya. Lanjut yang mana? Yang wudhu. Oh, yang wudhu. Berarti ke wudhu dulu ya Bapak Ibu. Baik, setelah ke wudhu lalu ke Al-Kahfi insya Allah kalau ada waktu. Karena waktunya cukup ya 1 jam 1/4. Saya share screen Bapak Ibu ke wudhu.
Sebentar ya. Udah kelihatan Pak Henry. Kelihatan Pak Ustadz. Yeah. Tapi sebentar, belum mau bergerak ini screen-nya. Saya ulang lagi ya. Oke, alhamdulillah udah ini. Mengulang yang kemarin, ada 3 slide. Jadi 1, ketika kita berwudu lalu setelah itu beranjak ke tempat pembaringan, maka kita didoakan malaikat. Man bata tahiran bata pisiari malak. Siapa yang tidur lalu sebelumnya ia berwudu terlebih dahulu, maka tidurnya bersama malaikat atau diliputi malaikat. Falam yastaikid, dan enggak sampai bangun masih tetap dalam keadaan tidur, malaikat itu terus berdoa. Allahumma gfir, ya Allah ampuni bagi orang itu yang sedang tidur. Fa innahu bata tahiran, karena dia lagi tidur dalam keadaan suci. Jadi mohon maaf yang sudah sepuh-sepuh kayak kita-kita ini, di atas 50 lah. Lolita ya lolos 50. Dan termasuk gelar kita semua LC ya lolos COVID. Karena banyak orang yang nggak lolos. Nah yuk bismillah, suatu ketika walaupun nggak tiap hari, kita beberapa lah hari sebelum tidur kita berwudu. Karena ekstrim doa malaikat, ya Allah ampuni orang itu. Orang tidur kok dosanya diampuni. Itu kan bonus-bonus yang lipat-lipat. Kalau orang terjaga istighfar diampuni, wajar. Orang istighfar terjaga, istighfar belum tentu diampuni. Ya, orang tidur diampuni. Syaratnya berwudu. Ngingatin aja. Yang kedua, Bapak Ibu kalau mau tidur baca doanya yang ini. Jadi ida ataita majja'aka, setelah wudu kita langsung ke perbaringan seperti wudunya mau sholat. Fatawadha wudu akalis sholat, summa taji ala sikkikal aiman, lalu berbaring, boleh agak miring ke kanan, lalu baca doa. Doanya Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika robbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sampai situ. Fa in mutta min lailatika, kalau orang itu bablas gak bangun lagi berarti wafat. Meninggalnya gak nyampe subuh, tengah malam wafat. Fa anta ala fitrah, maka orang itu berhak untuknya surga, mati dalam keadaan suci. Jadikan waj'alhunna akhira ma tatakallama. Jadikan itu adalah kalimat atau kata terakhir sebelum tidur. Maka kalau itu kata yang terakhir, jaminannya surga. Sama dengan itu loh. Man kana akhiru kalamihi, siapa yang ujung atau kata yang paling akhir dari ucapannya sebelum wafat, dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Jadi kalau nalkin orang, kalau udah la ilaha illallah, itu orang udah ngikutin lalu diem, ya udah nggak usah terus-terusan. Baru kalau dia ngelindur, ngigo, ngomong apa lagi gitu, kita bimbing lagi. Tapi kalau nggak ngigo, nggak ngapa-ngapain, diem, ya cukup itu. Itu kalimat terakhir. Kok abis gitu wafat, nggak berapa lama, itulah kunci surga. Saya masih percaya ya, karena bunyi hadis letter luck. Kunci surga yo itu, kan ada itu. Sekarang lagi viral. Lagi bermasalah yang kunci surga bukan itu. Kalau bagi saya hadisnya jelas. Jadi kalau masih baca Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu hanya untuk anak TK ya, TPQ yang baru belajar. Kalau udah tua harus beranjak, ini yang harus dibaca.
Jadi kalau anak SD itu istighfarnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa atubu ilaih, itu masih SD. SD itu astagfirullah, SMP astagfirullahaladzim, SMA astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa atubu ilaih, itu SMA. Kalau kita itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha, siapa yang bacanya fil guduwi di pagi hari lalu gak nyampe sore, wafat di siang hari, berhak untuknya surga. Dan siapa yang membacanya di sore hari walam yakun fis subhi, nggak nyampe di subuh tengah malamnya wafat, itu dia surga, dapat surga. Itu istighfar. Jadi ada doa-doa yang memang kelasnya bukan untuk pemula. Termasuk ini kelasnya doa yang udah siap berangkat. Kita ini udah hafal apa belum? Yang jelas saya nggak mungkin nanyain satu-satu ya, apalagi ini online, ntar keluar gitu, log out, itu kan jadi susah saya. Oke, Bapak Ibu, itu ya, dihafal. Nanti slide-nya saya kasihkan ke Pak Henry untuk didistribusi. Ini pintu surga ya, kemarin udah bahas. Jadi kalau puasa ada pintunya sendiri, ar-rayyan, sedekah ada babus sedekah, haji pintu haji. Ada semua pintu dibuka. Jadi bagi orang yang wudunya ahsan, yang wudunya benar, yang wudunya sempurna. Dan yadkhulu min ayyiha sya'a, ujung dari hadis ini disuruh masuk lewat pintu mana yang kehendaki. Secara otomatis kita punya naluri mesti masuk pintu yang terbaik, pintu tengah. Dan itu bisa asal fa ahsanal wudu'a, atau di hadis yang kemarin Fa'as bagol wudu'a, wudunya sempurna, wudunya benar, wudunya baik, wudunya nyunah, wudunya sesuai syariat. Gimana cara wudu yang nyunah itu? Yuk kita bahas ini. Kalau saya pakai slideshow bisa bergerak enggak? Biar agak besar ya. Coba saya coba. Nanti kalau nggak bisa kita kembali ke manual. Ini. Kelihatan ya Pak Hendri? Kelihatan, Ustaz. Oke, tadi yang dibaca oleh Ibu Anis. Ya ayyuhalladzina amanu, yang kepanggil orang yang yakin. Orang yang beriman, punya Islam. Kalau kalian mau sholat, maka fagsilu wujuhakum. Itu wajahmu basuh. Berarti wajah itu dibasuh, diguyur ya. Yang namanya wajah itu mana? Yang namanya wadah itu batas akhir dari rambut sampai ke dagu. Jadi ibu-ibu, dagu itu bagian dari wajah. Saya bisa berkata dagu bagian dari wajah karena bapak-bapak yang berwudu untuk jenggotnya harus harus di sela-sela begini. Dan batas ujung kuping ya. Jadi wajah itu tampang muka ini. Itu dibasuh. Wa aidiyakum ilal marofik, dan tangan ilal marofik sampai ke sikut. Itu harus benar bunyi ayat ini, dan tanganmu hingga ke sikut. Jadi jangan sikut dulu, kan kadang orang nyuci itu sikut dulu karena kerannya dari atas baru ke jari. Itu keliru, harusnya jari dulu. Jadi begini ya. Terus berangkat ke sikut, agak diputar, dibalik tangannya, lalu begini. Jadi di sela-sela gini, jadi gini ya, posisi ke atas, berjalan, sikut, lalu diputar. Jadi jangan sikut dulu, karena ini ibadah. Kalau sholat jangan langsung salam, sholat itu takbir. Jangan langsung sujud, ruku dulu. Urutannya gitu. Oh, wudu sama. Jari tangan dulu ke sikut. Jangan sikut dulu baru ke jari tangan. Kayaknya sepele. Karena airnya dari atas. Saya suka lihat itu orang-orang sikut dulu. Lalu berjalan ke wudu. Ini ayat bilang. Dan tanganmu sampai ke siku.
Wamsahu biruusikum. Kalau untuk kepala kalian sapu. Coba lihat ini. Bunyinya apa? Ruusikum, roksun, kepala. Kalau rambut itu namanya sa'run. Memang mirip-mirip bahasanya sa'run dengan roksun, beda dikit. Tapi di ayat ini yang harus diusap itu adalah kepala. Sekalipun botak, gak punya rambut, panggah harus diusap. Karena bukan rambutnya. Sekalipun rambutnya panjang, usapnya sampai tengkuk. Karena kepala itu sampai tengkuk. Nggak usah ngikutin rambut yang panjang itu. Nah ada toh, mohon maaf, yang wudhu cuma di gini begini ini, kupingnya cuma begini-begini ini. Nggak gitu. Kepala. Wajah itu termasuk kepala, mulut termasuk kepala, hidung termasuk kepala. Karena mulut, hidung, wajah udah dibasuh lebih awal, maka yang tertinggal dari kepala itu adalah yang ditumbuhi rambut dan telinga. Maka yang diusap itu rambut dan telinga, bukan diusap, disapu. Terjemah banyak. Coba dilihat di Quran panjenengan Bu Anis, dilihat. Tadi Pak Bu Anis apa terjemahnya Bu? Yang ini Pak. Iya, ayat 6. Di ayat 6. Ye. Basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Terus? Dan sapulah kepalamu dan Oke. basuh kepalamu. Sapulah. Sapu Bu ya. Ini sapulah dan sapulah kepalamu. Saya kalau nyuruh anak-anak di sekolah, nak coba tuh. Kau sapu halaman, berarti rata itu dibersihin. Tapi kalau saya bilang, nak coba itu usap halaman sekolah. Pertama perintahnya salah, yang kedua juga nggak akan bersih. Ngusap beda dengan nyapu. Ini nyapu, yang disapu bukan rambut lo ya. Yes. Kepala. Jadi kepala itu dari dahi sampai tengkuk, batuk sampai tangkuk. Rata disapu. Telinga juga rata, bukan yang bagian bawah ini, tetapi ini masuk ke dalam, yang ibu jari di belakang. Gitu. Jadi perlu dikasih tahukan nih kepada putra putri dan cucu. Kalau panjenengan insya Allah udah benar, karena rajin ngaji kayak gini. Amin. Kalau anak-anak itu belum tentu. Belum. Karena saya guru, saya dosen. Banyak ngelihat cara wudhu anak-anak itu, ampun, kasihan, eman. Saya suka megang tangan mereka, banyak sikut yang nggak basah. Dan yang kedua, basuh kakimu. Kalau di ayat ini gandengannya, ibu dan bapak coba dilihat. Wamsahu biruusikum. Dan usaplah, basuhlah kepalamu. Wa dan sapulah kakimu. Jadi kalau lihat ke sini bukan dibasuh, bukan dicuci kaki. Tapi kita kan nggak berhenti di situ. Karena ada hadis penjelas, kalau kepala memang bukan diguyur, hadis bilang tetap wamsahu. Begitu kaki itu fagsilu arjulikum ila ka'baini. Cuci kakimu hingga ke, ila itu hingga ke ya, kalau diterjemahkan ke mata kaki. Jadi nyuci itu, sayang ini virtual ya. Kalau manual gitu saya praktekin. Jadi orang itu kalau nyuci kan cuma berdiri, lalu kakinya digoyang-goyang kayak begini. Lu bunyi ayat ini, cuci kakimu hingga ke mata kaki. Berarti yang harus dicuci itu adalah telapaknya dulu. Bukan mata kakinya dulu, lalu telapaknya nggak dicuci. Kan biasanya gitu. Telapaknya nggak diusap, telapaknya nggak dibasuh. Berarti itu wudunya nggak, yang ekstrim nggak sah sih. Karena bilangnya lo kaki kok. Nah, telapak itu tambah intinya kaki. Aslinya kalau nggak ada ayat ini, yang harus dicuci pangkal paha sampai ujung kaki. Berhubung ayat ini membatasi, ditaksis, yang harus dicuci cukuplah sampai mata kaki. Tapi bunyinya ini adalah dari telapak hingga ke mata kaki. Bukan dari mata kaki ke telapak. Apalagi cuma mata kaki dan penampilan atas. Atau telapaknya nggak pernah diusap.
Saya kira udah saya kasihkan itu cara wudhu yang sempurna ke Pak Endi. Nggak tahu panjenengan udah lihat apa belum? Ya, harus dilihat. Jadi kalau nyuci kaki itu adalah telapak dulu bapak-bapak di sela-sela, lalu ujungnya ke mata kaki, bukan dari atas dulu ke bawah. Mengapa? Ya karena kita ingin sih wudhunya itu ahsanal wudhu, wudhunya yang terbaik, nyunah sesuai Rasulullah. Pak Asbagol wudhu, wudhunya sempurna. Lalu tawarannya dibukakan pintu surga yang 8, dapat ampunan dosa. Ini baru dari dalil Al-Maidah. Yuk kita ke hadis ya. Itu ada yang saya kasih panah. Itu bunyinya kaki itu summa ghasala kulla rijlin salasan. Lalu dibasuh kakinya 3 kali. Jadi kalau di Syiah itu kaki diusap, bahkan ujung atas depan, belakang mata kaki, bawah udah enggak mereka. Karena ngambil dari ayat wamsahu biruusikum wa arjulikum. Wamsahu biruusikum wa arjulikum. Dan cucilah sapulah kepalamu dan kakimu. Itu pemahaman tetap disapu. Tapi hadis kan termasuk penjelas. Ini summa ghasala kulla rijlin, lalu dibasuh kaki 2 kita itu 3 kali. Jadi wajibnya wudhu sekali, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Jadi kalau keburu kesusu air sedikit 1 kali aja. Nggak usah 2, nggak usah 3. Yang penting rata. Dan tidak harus mengguyur. Itu. Sekarang cara wudhu. Cara wudhu yang tepat itu gimana? 1, baca bismillah. Karena ini menjadi syarat. Bagian 1 rangkaian. Bacaannya bismillah. Gerakannya nuci. Sama dengan takbir ya. Takbir itu rukun. Kalau nggak takbir, ya nggak sah. Basmalah pun sama. Jadi dahului dengan basmalah. Kalau di kamar kecil, basmalahnya dalam hati aja, nggak usah dilantunkan. Tapi tetap baca ya. Tawaddu'u, berwudulah kalian dengan mengucapkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, karena Nabi bilang kayak gini ya jadi ibadah ini. Membasuh kedua telapak tangan. Dari Humran, pembantunya Utsman, yang ngelihat Utsman wudu. Wudunya itu pertama adalah dengan ghasalahuma salasa marat. Mencuci yadaihi, tangan sampai pergelangan tangan. Ini sunnah ya. Dengan di sela-sela itu 3 kali. Nanti kalau ada waktu kita lihat tutorialnya. 3 kali. Dengan di sela-sela. Ini sunnah. Habis basmalah nyuci tangan. Wa khallil baina asabi. Jadi yang bikin pembeda dengan wudhu biasa itu adalah wudhu yang sempurna itu di sela-sela. Ini jari tangannya itu dimasukkan gitu loh, dicuci. Yang punya ake itu diputer akinya, yang punya cincin diputer. Karena kalau enggak, kemungkinan itu enggak basah. Mohon maaf ya. Saya termasuk yang enggak begitu senang pakai cincin karena ketika wudhu harus diputer, gitu aja sih alasan saya. Kalau enggak itu bisa enggak basah. Padahal nyucinya itu jadi wajib kalau tangan. Yang tangan dari ujung jari sampai ke sikut kan wajib itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu memasukkan air ke hidung. Tsumma tamad mado wastan sarosalasan 3 kali. Bunyinya itu tamad mado, berkumur dulu. Lalu setelah itu masukin air ke hidung, diisap. Jadi airnya itu diantar sampai mulut dan hidung. Bukan dilempar. Bahkan ada kan saya kalau suka ngelihat itu namanya hidung itu coba
digini-gini kan, jadi airnya nggak masuk, cuma tangannya yang dimasukin, nggak gitu. Air itu diisap oleh mulut separuh, oleh hidung separuh, lalu dibuang, begitu. Jadi bukan kalau mulut kadang dimasukin air, kalau hidung enggak, cuma dilempar-lempar kayak gitu. Nah ini bagian dari sunnah. Pak, nggak bisa langsung ke mulut dan hidung karena tangan kecil. Ya mulut dulu lalu hidung. Tuntunan Nabi itu digabung. Mulut dan hidung separuh-separuh. Bisa sih. Ibu-ibu tangannya karena kecil langsung 2 tangan. Ya, diantar sampai ke isep. Ke separuh mulut dan separuh. Kalau bapak-bapak karena tangannya ada besar, minkaf fatin wahidatin. Dengan 1 tangan kalau mencukupi, dan itu dilakukan 3 kali, kecuali balik fil intisaki ila antaku nasaiman. Kalau lagi puasa jangan kenceng-kenceng ngisepnya, itu nanti masuk tenggorokan, sama dengan minum ya, karena THT. Jadi kalau untuk puasa sewajarnya, tapi tetap diisep oleh mulut dan hidung. Cuma jangan sampai sekalian, mumpung wudhu pas ngelak sekalian. Enggak gitu. Kalau dalam keadaan normal. Lalu yang punya jenggot, yukhallil lihyatahu. Jenggotnya itu kayak Pak Pramono. Pak Pram ini jenggotnya agak ketel. 1 jenggot 1 bidadari Pak Pram. Alhamdulillah. Bergelantung. Yang cocok jadi ustadz panjenengan. Saya kan termasuk yang punya jenggot. Ustadz kalau jenggotnya nggak ada itu kayak nggak berwibawa Pak. Jenggot saya ada pirang eler. Jadi bidadarinya hanya sedikit yang menggelantung. Nah Pak Pram itu jenggotnya di sela-sela kalau wudhu. Jangan lupa. Dan misalnya kalau lupa ngusap rambut dan telinga, itu kalau airnya pas habis bisa diambilkan dari jenggot Pak untuk diusapkan. Itu keutamaan orang punya jenggot. Ketiga, setelah mulut, hidung, lalu membasuh muka. Ghasala wajhahu salasan. Mencuci muka 3 kali. Muka itu ya itu ujung atas, ujung bawah, pinggir kuping. Dan jangan lupa yamsahul ma'qain. Nabi itu ngusap sudut mata. Nggak tahu nih saya kelihatan enggak sama panjenengan. Jadi ambil airnya gini 1 ke atas, ininya di bawah dagu ini sehingga dagunya kan otomatis basah. Ke atas gini, ke samping, lalu ini. Nanti di tutorial ada ya Bapak Ibu. Nanti ke ujung dari mata. Berapa kali? 3 kali. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai sikut, mulai dari tangan kanan. Sumagosala yadaihi ilal mirfaqaini salasa. Penegasnya yaitu tangan kanan terlebih dahulu 3 kali sampai sikut. Lihat, simak, ini redaksi hadis. Sumagosala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa maratin. Dicuci tangannya yang kanan hingga 3 kali. Jadi mohon maaf, nyuci tangan itu selesaiin dulu yang kanan sampai 3 kali, bukan kanan 1, kiri 1, kanan 2, kiri 2, kanan 3. Jadi gitu, kanan kiri kanan. Enggak gitu. Kalau bahasa hadis, tuntaskan 3 kali untuk kanan. Summa ghasala yadahul yusra mislan dalika. Lalu setelah itu kiri 3 kali. Gitu. Anak-anak ya diliatin Bapak Ibu. Dan apa boleh itu orang wudhu kiri dulu baru ke kanan? Kalau dibilang boleh ya nggak boleh sih. Kalau dibilang sah ya sah. Beda ya boleh dengan sah. Karena tuntunan Rasulullah itu ya harus urut. Jangan karena kiri kotor lalu kiri dulu. Baru setelah itu kanan. Kalau sahnya sih sah.
Bahkan wudhu itu nggak usah urut, langsung selulup, ya sah kalau mau. Cuma itu cara wudhu yang jelek, yang nggak nyunah. Cara wudhu yang benar itu, ini Aisyah meriwayatkan, Nabi itu, kanan Nabi SAW, yu'jibuhu, Nabi itu senang. Kalau pakai sesuatu itu didahulukan yang kanan. At-tayamun, kanan duluan. Baik bitana'ulihi ketika dia memakai sandal, itu kanan dulu. Watarojulihi memakai bersisir. Watohurihi ketika berwudu, bersuci. Wafikul lisa'ni, dan dalam segala hal. Kalau masuk masjid pakai pakaian yang baik-baik kanan. Nah, termasuk apalagi wudu ya, urusan yang baik. Jadi kanan duluan. Kanan tuntas 3 kali, setelah itu baru ke kiri 3 kali. Kelima, itu masahabi ro'sihi, menyapu kepala. Bisa mengusap masaha, tapi kepala itu ya utuh dari depan ke belakang. Berapa kali? Mohon maaf, di hadisnya nggak bilang 3 kali. Kalau lain-lain itu bilangnya 3 kali, tapi khusus untuk kepala itu sekali. Jadi pandangan bisa sekali aja. Pak, gimana ini saya mau 3 kali? Ya silakan. Yang jelas wajibnya sekali. Cuma bahasa hadis kalau saya ngambil letterlock itu, ya cuma sekali aja. Ini caranya. Saya baca hadisnya ya. Jadi dari Abdullah bin Zaid, bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Jadi ngusap kepala itu dari awal ke belakang, lalu kembalikan lagi. Kalau dihitung 2 kali ya, karena kan dari awal ke belakang dikembalikan lagi. Cuma hitungannya itu sekali. Nah, hadis bawahnya digabung dengan telinga. Summa sabirosi fa'adkhala isba'aihi sabahataini fi udunaihi. Jadi antara kepala dengan telinga itu satu paket. Jangan sampai habis kepala ngambil lagi air, basahin lagi tangan, lalu setelah itu ke telinga. Tidak begitu. Tapi langsung. Dengan telunjuknya masuk ke lubang kuping dan ibu jarinya berjalan di belakang telinga. Bunyi hadis itu kan gitu. Wa masaha bi ibhamaihi ala dahiri udunaihi wa bisabahataini batina udunaihi. Jadi yang telunjuk masuk ke dalam, yang belakang ibu jari di luar. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi praktis Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan ini, itu berdasar kepada dalil ya, kepada hadis. Karena ini ibadah, jadi bukan penafsiran. Apalagi cuma sekedar melihat orang. Dan terakhir untuk wudhu itu, summa gosala, bunyinya kan gosala. Gosala yaksilu, guslan, atau iktasala yaktasilu, iktisalan, itu artinya mandi, membasuh. Jadi kaki itu dibasuh. Dibasuh yang kaki kanan terlebih dahulu, ila ka'baini, sampai ke mata kaki, salah samarot, 3 kali. Jadi basuhnya kaki itu 3 kali. Kanan, udah 3 kali kanan, baru ke kiri. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bahwa nyucinya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Karena bunyinya ila ka'baini, menuju ke mata kaki, bukan dari mata kaki menuju ke bawah. Lalu membaca syahadat, lalu doa, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni mutatahhirin waj'alni fi badikal salihin. Itu boleh seperti itu. Nah, kalau wudunya benar, maka itu dapat tawaran. Tawarannya apa? Tawarannya dibukakan pintu surga yang 8, sholatnya jadi sah, lalu diampuni dosanya, lalu
sejumlah air yang menetes sebanyak itu dosa yang keluar sampai ujung dari kuku-kukunya. Tapi yang dimaksud adalah ketika proses wudhu. Kalau sudah selesai wudhu ya sudah. Kayak puasa Bapak Ibu. Puasa itu kan pengampunan dosa dan doanya mustajabah selama durasi puasa. Durasi puasa kapan? Dari subuh menjelang maghrib. Sama dengan wudhu. Selama tetesan air wudhunya itu menyebabkan katut ikut semua dosa-dosanya. Ketika proses selama durasi wudhu. Tapi kalau udah ditutup dengan doa wudhu, maka selesai. Maka oleh karena itu, kalau setelah wudhu boleh menyeka wajah, menyeka tangan, kaki. Kan ada orang itu nggak mau betulan, pakai tisu ya nggak mau, pakai anduk ya nggak mau, karena merasa tetesan terakhir itu termasuk yang bisa menggugurkan dosa. Pemahaman saya ya tetesan terakhir sebelum ditutup doa itu iya. Jadi kalau sudah tutup doa udah selesai, silakan diseka pakai anduk, pakai tisu, apalagi karpetnya baik, lalu jamaahnya banyak. Kalau nggak mau nyeka, itu karpet jadi keset besar, bau. Gitu. Nah, Ibu Bapak ini baru sekitar jam 6-an ya. Masih alhamdulillah masih banyak waktu. Tentang wudhu selesai sampai di sini. Tutorialnya mungkin coba saya perlihatkan ya, satu dulu. Berwudhu dengan satu gelas sudah saya tunjukin belum Pak Hendri? Kayaknya belum. Oke. Kita lihat berwudhu dengan air cuma satu gelas karena tayamum itu gak sah kalau masih ada air, meski airnya satu gelas. Lupa apa yang mungkin wudhu satu gelas? Kita lihat. Sebentar ya. Tata cara wudhu menggunakan air 1 mud. Siapkan air 1 mud. Ukuran 1 mud adalah 1 cangkupan 2 telapak tangan. Sebelum memulai wudhu, baca. Ngapunten. Udah kelihatan Pak Hendri? Kelihatan. Oke. Minggu kemarin kan nggak bisa sepertinya ya. Tata cara wudhu menggunakan air 1 mud. Siapkan air 1 mud. Ukuran 1 mud adalah 1 cangkupan 2 telapak tangan. Suaranya terdengar juga Pak Hendri? Bagus, bagus. Oke, siap. Sebelum memulai wudhu, baca bismillah. Bismillah. Cuci kedua tangan sekali. Lalu berkumur dengan menggunakan 1 telapak tangan. Masukkan sebagian air ke dalam hidung, lalu dikeluarkan dengan tangan kiri sekali. Cuci wajah dengan air secukupnya sekali. Cuci kedua tangan sampai siku, dengan mendahulukan yang kanan. Masing-masing dilakukan sekali. Usap kepala dengan sisa air yang menempel di telapak tangan. Dimulai dari bagian depan tumbuh rambut normal, ditarik ke belakang sampai tengkuk, lalu dikembalikan ke depan. Lakukan sekali. Cuci kedua kaki sampai mata kaki, masing-masing sekali. Awali dari kaki kanan.
terakhir, baca doa setelah wudhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Seperti itu Bapak Ibu. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda. Seperti itu. Wudhu 1 gelas. Jadi kalau sanyonya mati, PDAM-nya mati, kok ada air galon, yang penting air galon ya. Nggak usah dikasih gula, kopi, teh. Air galon. Air kelapa nggak boleh Bapak Ibu, sekalipun bening dan jernih. Ya pliket semua ya. Ya air mineral. Air mineral yang belum kecampur apa-apa. Galon boleh itu, air galon. Cukup 1 gelas. Kecuali kalau nggak ada air sama sekali, ya tayamum aja. Tapi kalau masih ada air, mohon maaf, tayamum itu nggak sah loh. Kalau masih ada air ya. Dan wudhunya seperti tadi itu. Jadi kayaknya nggak ada air yang menetes. Yang penting diusap rata basah. Nah, sebelum ke praktek wudhu secara utuh, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Nah itu, Ibu dari Burindari, ada yang salah dari tutorial tadi. Telapak kakinya nggak diusap dia. Saya udah batin. Ya Allah tuh, telapak kakinya kok nggak diusap. Salah dia. Karena itu wudhu. Makanya kadang begitu. Sekelas tutorial, saya ambil, mohon maaf, bukan buatan saya, itu dari Yufid TV ya. Ada kelemahan, ada kekurangan namanya orang ya. Itu keliru dia. Dari atas dulu barusan. Saya bilang tadi dari telapak kaki menuju ke mata kaki. Lah tadi itu dia dari mata kaki. Bahkan telapaknya nggak diusap. Berarti mohon maaf, wudhunya nggak sah tadi. Nah, ini jadi pembelajaran untuk kita. Jadi ketidaksempurnaan itu untuk kita lengkapi. Jangan sampai tidak sempurna atau salah di satu sisi lalu kita nggak mau melihat. Jadi bolehlah nggak cocok dengan satu hal di ulama atau kiai atau ustadz itu, tapi jangan semuanya ditinggalkan. Seperti pengarang tafsir ada yang anaknya itu nggak pakai jilbab. Nah, itu titik lemahnya. Tapi tafsirnya tetap kita baca. Jangan kita tinggalkan. Untuk jadi penafsir, pengarang tafsir harus hafal Quran. Dia udah hafal Quran. Udah profesor doktor, udah dikenal. Bab anaknya nggak pakai jilbab, punya fatwa jilbab nggak wajib, itu titik lemahnya biarin. Termasuk tadi wudhu. Kok telapak kakinya nggak diusap? Nggak usah nonton channel ini. Nggak usah. Ada titik lemah memang. Baik. Ada yang lain sebetulnya di chat ya. Saya kunjungi chatnya. Pada tayangan video sudah. Wudhu pakai air hangat boleh nggak? Boleh Bu. Tapi jangan air panas karena nyunyut. Kalau air hangat boleh. Walaupun masih diperbincangkan ya. Selama itu masih air boleh Bu. Air hangat saya juga suka gitu sih. Saya kalau mandi pakai air dingin flu. Mungkin karena udah STW. Udah setengah tua atau udah tua betulan. Jadi saya harus pakai air hangat nih mandi. Kalau enggak flu, maunya seger. Wong habis pulang siang-siang kemeringet gitu. Kalau mandi air dingin kan seweger pol. Itu saya agak berani. Siang-siang itu lupa nggak godok air. Itulah ya. Orang tua itu pasti tapi sehat itu ikhtiar. Makanya saya berusaha agar tidak drop, tidak flu. Jadi selalu pakai air hangat, bukan kemenye. Aslinya air dingin itu seweger. Apalagi subuh itu mandi air dingin, nikmatnya ampun. Cuma ya ini udah tua. Nikmat sesaat tapi setelah itu mesti gregesi atau agak bindeng suara. Nah itu. Jadi boleh Ibu. Jadi kalau jenengan jinabat gitu godok air dulu itu boleh.
Dan kalau udah mandi jinabat kan nggak perlu wudhu. Itu. Berwudhu dengan air hangat. Artinya kalau cuma wudhu aja sih pakai air dingin nggak apa-apa. Saya kalau wudhu ya air dingin. Baru kalau mandi air hangat. Tapi kalau wudhunya pakai air hangat gimana? Boleh. Masalahnya air hangat itu bukan karena digodok tapi kena matahari. Boleh. Selama warna, rasa, rupa itu tidak berubah. Begitu. Tayamum dalam pesawat bagaimana Ustadz? Ada air mineral botol di toilet, ada air. Ya udah, kalau kita yakini air 1 gelas bisa pakai, ya udah pakai aja itu. Jadi pakai itu. Kan sepatu itu gak usah dilepas, cukup diusap atasnya, namanya khuf. Dan itu 3 hari 1 malam. Boleh panjenengan, pesawat paling cuma 1 jam ya. Jakarta Malang 45 menit. Itu jadi itu boleh. Cuma yang agak panjang kalau ke Papua atau kalau ke luar negeri lah, bukan domestik, itu wudhu pakai air aja. Lu caranya gimana? Itu sepatu gak usah dilepas, kaos kaki gak usah dilepas, cukup diusap. Gitu aja. Kalau lain-lain kan boleh. Cuma ibu-ibu yang susah ya karena kelihatan aurat, ya ke kamar kecil. Nah, itu cuma diusap-usap aja. Itu. Dan yang diusap mohon maaf, itu boleh kerudungnya ibu-ibu itu ya. Nabi itu ngusap sorban. Itu termasuk sorban, kerudung nggak boleh dicopot, nggak usah dicopot. Termasuk yang diperban. Panjenengan kalau sakit itu nggak usah dilepas perbannya. Ya udah diusap aja penampang muka perban itu. Cukup diusap, bukan diguyur. Guyur diteles juga. Termasuk kalau luka. Luka itu gak boleh diguyur. Kan zaman Nabi ada itu orang. Mandi karena jinabat, mimpi basah, lalu diguyur, mati. Meninggal orangnya. Diadukan pada Nabi. Kau telah zalim. Sungguhnya beragama itu tidak sesusah itu. Cukuplah diusap. Jadi gitu. Bagaimana dalilnya kita melanjutkan berwudu setelah selesai mandi sebelum kita berpakaian? Mandinya mandi wajib atau mandi biasa? Kalau mandi biasa nggak apa-apa. Syarat sah wudu tidak harus nutup aurat. Syarat sah wudu dengan syarat sah sholat itu beda. Kalau wudu tidak harus menutup aurat. Cuma wudunya jangan di tempat umum lalu telanjang. Nah itu nggak niat wudu itu. Niat pameran. Ini maksud ibu mungkin di kamar mandi lagi sendiri ya. Ya jelas bu. Itu boleh, gak apa-apa. Cuma baca doanya keluar kamar mandi. Kalau tetap di kamar mandi, bacanya dalam hati. Cuma kalau bisa selesai kamar mandi lalu berdoa menghadap kiblat. Boleh ngangkat tangan. Pak, masalahnya ini masih belum berpakaian. Oh boleh. Tapi yo gak pantas ya. Kalau udah keluar kamar mandi ya pakai anduk lah setidaknya beberapa. Bagian ditutupin. Tapi kalau enggak juga ya gak apa-apa. Dan itu sah juga. Jadi syarat wudhu tidak harus nutup aurat. Kalau sholat wajib. Termasuk ketika kita wudhu ada orang yang ngasih salam. Saya itu gak suka betulnya. Jawab. Tapi karena senior atau orang agak statusnya lebih tinggi gitu. Ya akhirnya saya jawab. Dan itu tidak membatalkan. Cuma yang gak boleh itu ketika wudhu ngobrol. Itu. Ada itu. Wudhu ngobrol, Jumatan ngobrol, Jumatan lu ngobrol. Ekstrim. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu ngisi Jumatan. Dimulai Jumatan hanya orang 9. Selebihnya orang datang tapi di halaman masjid sambil rokokan sambil ngobrol. Begitu waktunya sholat Jumat baru ngikut masuk ke dalam. Lah, seumur-umur baru di satu masjid itu saya ngikut. Loh, kok iso iki wong iki? Tapi terjadi itu. Karena memang miskin ilmu ya. Jadi gitu Bu, boleh berwudu dengan tidak menutup aurat. Saya kira itu ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kita lanjutin ke tayangan cara wudu yang sempurna. Itu ada Pak Ustadz. Satu lagi. Anjing, monggo. Itu mohon izin bertanya Ustadz, ukuran air dalam bak kamar mandi seberapa ya yang boleh dipergunakan untuk wudhu? 2 mud, Pak.
Bentar. Bentar ya, saya stop dulu. Baik. 1 gelas, Pak, 2 mud. 2 mud itu 2 cakupan tangan. 1 gelas. Apa isi kamar mandi 1 gelas? Wah, bukan 1 gelas kalau bertong-tong. Jadi boleh. Itu. Apalagi itu kamar mandi sendiri. Mohon maaf ya. Makanya di Malang itu ada menerima kos khusus muslim. Karena ketika kemasukan anak kos yang tidak muslim, bukan muslim, nggak ngerti najis. Jadi air baknya itu saya termasuk yang sangat hati-hati. Nggak mau berwudu di tempat umum yang airnya nggak ngalir. Nggak mau. Jadi saya ambil 1 cibuk, lalu dinyalain kerannya, lalu dialirkan. Itu yang dibuat wudu atau dibuat cebok. Ke Indomaret itu memang ada tulisan toh, ada rest area, ada kamar mandi gratis, wifi. Begitu masuk WC-nya ya cuma 1, lalu gak ada air. Ya saya gak jadi toh, akhirnya beli dulu air kemasan untuk cebok. Itu. Pak, ceboknya pakai tisu boleh nggak? Cebok itu pakai tanah atau batu. Kalau tisu dulu boleh. Tisu dulu boleh, tapi habis gitu diusap dengan batu. Cuma nyari batu kan susah ya. Atau tanah. Tanahnya gimana ya, dibungkus dengan tisu. Atau kalau sapu tangan ya lalu dibuang boleh. Tapi dengan tisu itu belum. Dengan kertas belum. Nggak sah. Karena so'idan thayyiban itu adalah tanah atau debu. Jadi bukan yang tumbuh. Udah berupa diproduksi seperti tisu. Kan ada orang berfatwa bahwa istinja pakai tisu itu sah. Oh iya belum. Kalau bersih mungkin. Mohon maaf kalau dengan batu, mohon maaf kalau dengan batu kan nggak tambah bersih ya. Tapi di agama kita tentunya dengan batu. Karena ketika di zaman Nabi mungkin nggak ada tisu. Jadi sekarang boleh tisu dulu lalu dengan batu. Kalau nggak ada batu ya diguyur dengan air kemasan. Mohon maaf ya, ini pagi hari mudah-mudahan nggak ada yang makan karena kita lagi Kamis, insya Allah puasa ya. Itu tisunya itu dikasih air, lalu diulas 3 kali itu selesai. Jadi begitu. Nah, di berwudu itu menggunakan air berapa? Ya 1 gelas, 2 cibuan, bahkan setengah gelas. Ada tutorial satunya setengah gelas. Jadi Buya Hamka selama 2 tahun di penjara. Namanya orang di penjara kan nggak bebas. Itu ya wudunya 1 gelas itu. Itu. Tapi ala kulli hal di atas semua itu adalah air yang mengalir itu yang afdal. Sekalipun di kamar kecil saya itu mesti misalnya pergi ke rumah orang dia pakai sanyo kan mati itu. Mohon maaf saya nggak jadi wudu saya. Karena saya sanksi dengan air apalagi. Saya lebih setuju di atas 2 kolah kayak gitu ya. Maksudnya air lebih banyak, lebih bagus, lebih seneng, lebih yakin. Saya masih pakai itu, percaya itu. Cuma kalau diambil 1 gelas dari air keran gitu, itu suci dan mensucikan. Dan itu mencukupi, seperti tutorial tadi. Jadi berapa banyak air yang harus ada di bak? Kalau milik sendiri berapapun sih. Tapi kalau milik orang, ya kalau bisa jangan dari bak itu tapi ambil cibuknya lalu diamberkan dulu, ngalir dulu karena ngalir itu mesti suci. Lalu itulah yang dibuat untuk wudu oleh kita. Mudah-mudahan bisa dipahami atau mencukupi jawaban terhadap pertanyaan panjenengan. Ada yang lain disilahkan. Kalau nggak ada kita ke tutorial ya. Belum ya Pak intinya, belum di-share ke semua. Yang Belum. tutorial. Coba Pak Ustadz, belum. Nggih, coba. Udah saya crop kok. Sudah kelihatan Pak Hendri? Kelihatan banget. Kedengaran? Kedengaran. Oke.
liman la wudhu'a lahu wa la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu dan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara rinci, tata cara berwudu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang ikhlas karena Allah dan membasuh telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur, mengisap air dan menyemburkannya 3 kali. Langkah ketiga, membasuh seluruh muka 3 kali. Langkah keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Langkah kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga. Langkah keenam, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Langkah ketujuh, mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan peragaan berwudu berikut ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Bapak Ibu, seperti itu. Seperti itu tayangannya. Mudah-mudahan manfaat dan yang terlebih lagi itu untuk putra-putri kita ya. Kembali ke pertanyaan. Mohon izin bertanya lagi Ustadz, apa yang dimaksud dengan air sejumlah 2 kolah? Apakah kolah itu sama dengan 1 mud? Jadi ukuran kolah itu bukan mud, beda. Biasanya kalau untuk diliterkan kita sekitar 100 liter lebih ya, banyak sekali. Tapi kalau untuk mud itu memang selalu digunakan di zaman Rasulullah. Jadi 1 mud itu ya itulah kalau digelasi 1 gelas.
kalau dicakup dengan tangan, 2 cakupan tangan itu. Gitu. Coba saya lihat di Google. Atau Pak Henry, halo. Oke, untuk bahasan tentang bab air mungkin ada bahasan tersendiri ya. Jadi yang dimaksud dengan 2 kolah itu bukan mud ya. Kalau mud itu bahkan nggak sampai 1 liter ya. 320 mili. Jadi 3 gelas itu jadi 1 liter. Jadi nggak nyampe 1 liter untuk wudhu. Saat PDAM mati dan air tersisa hanya 1 bak di kamar mandi ukuran 50 kali 50, apakah sah wudhu kita bila kita memakai air tersebut? Yaitu, mohon maaf, walaupun tersisa 1 gelas itu loh sah, cuma wudhunya diguyurkan, bukan diselulupkan. Jadi wudhunya kayak tadi loh tutorial pertama. Jadi diguyurkan begitu. Jadi bukan diambil. Ya. Makanya termasuk teknologi keran itu lebih syar'i. Karena wudhunya diguyur kayak yang barusan tutorial kan diguyur. Pak, kalau diambil dengan tangan boleh enggak? Boleh. Silakan. Cuma jangan ditadai lalu masuk lagi airnya, itu mustahmal. Air kembali ke awal, kembali yang bekas ditadai, itu yang nggak boleh. Nah ini ukuran 1 mud, bukan mud Pak Endi, kolah. Kalau mud kan itu udah kelihatan, hanya hampir setengah liter ya, 320. Jadi kalau kata kuncinya air itu selama warna, aroma, dan zat air tidak berubah itu sah. Di sini Pak Endi ke Wikipedia. 2 kolah Wikipedia itu maka muncul takaran. Jenengan di setnya nulis 2 kolah Wikipedia. Ditambah Wikipedia. Agak digeser. Cukup, Ustaz. Yeah. Ketemu Pak Henry, berapa kalau di liter? Kalau di liter ini kebetulan $270 liter. 270 kalau di sini dari Wahbah Al-Juhaili. Ya, boleh. Nah, 216 ya. Ya, sekitar 200-an ya. Ya. Galon itu 18 liter. Berarti 10 galon itu 180. Berarti sekitar 15 galon. Kalau digaloni ya. Ya. Nah, itu boleh untuk mandi, untuk apa. Tapi Nabi itu pernah mandi dengan 1 gentong bersama Aisyah. Berarti isi 1 galon itu untuk berdua. Jadi mandi jinabat pun yang penting bersih ya. Tidak harus nguras jeding, nguras bak. Ini kalau dari pendapat ini ya. Maka kalau kecampuran air najis pun kalau lebih dari 2 kolah boleh. Bagi yang ikut pendapat ini. Jadi kalau bagi saya tetap kalau kecampuran najis gak ngalir itu jangan berspekulasi lah. Ambil air yang bersih. Karena ada itu di kampung saya dulu. Jadi
Jadi buang air kecil itu ya di kolam itu, yang kolam itu dipakai wudhu. Karena beranggapan lebih dari 216 atau 270 liter. Bagi saya kalau udah kecampuran gitu ya nggak usah dicampuri sebetulnya. Nah, itu pipis gitu. Karena punya paham pokoknya lebih dari 2 kolah maka menjadi suci dan mensucikan. Saya termasuk mengambil paham yang 1 mud itu suci dan mensucikan. 1 mud itu 2 cakupan tangan atau 1 gelas aqua, bahkan setengah. Cuma ya itu tadi ya, agak diguyurkan airnya lalu diratakan seperti itu. Jadi ketika PDAM mati lalu ada kolam ukuran segitu, bisa Bu, Ibu Bapak tetap. Bahkan dengan 1 cibuk pun mandi jenazah, mandi besar boleh. Bahkan ketika kalau misalnya nggak ada air, tayamum. Cuma tayamumnya mandi besar itu seperti tayamum wudu ya. Bukan panjenengan lepas busana lalu gulung-gulung di halaman gitu. Nggak gitu. Nanti kalau diupload jadi viral gitu. Jadi nggak begitu. Tetap. Bahkan mohon maaf, kalau panjenengan lagi sakit yang tidak bisa ngelepas pempes karena bolak-balik keluar, entah karena prostat, anyang-anyangan atau sakitnya akut, tetap sholat dengan keadaan uzur darurat seperti itu. Tapi tayamum ya. Pokoknya darurat itu tubil mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan yang tidak boleh. Kayak orang haji itu kan nggak boleh aslinya. Tapi karena darurat pandemi, haji boleh ditunda, bahkan nggak berangkat ya sampai 2-3 kali. Sholat itu ya harus berdiri, karena sakit boleh duduk. Jumatan itu ya harus diselenggarakan ya, karena lagi pandemi nggak Jumatan. Nah, itu yang gitu itu. Darurat. Ada yang lain Bapak Ibu, ini udah 6.25, kurang 2 menit. Kalau ke materi yang lain kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi masih ada amalan pengundang cahaya itu. Salah satunya baca Al-Kahfi. Kalau dijelasin cukup panjang ya. Bukan baca Yasin, mohon maaf. Karena kalau Yasin dalilnya dhaif. Bahkan banyak yang maudu, artinya palsu ya. Kalau Al-Kahfi dalilnya itu ya banyak yang sahih dan hasan. Sahih. Surat Al-Kahfi, amalan pengundang cahaya, apalagi di hari Jumat. Termasuk baca Fatihah itu pengundang cahaya. Termasuk sholat. Nah, kalau udah sampai ke sholat, sangat panjang sekali. Saya bahas sholat itu kira-kira kalau dengan virtual begini butuh sekitar paling cepat 8 kali pertemuan untuk sholat. Tapi kayaknya nggak akan bertahan dan nggak betah. Karena ini virtual. Terlalu panjang. Tapi kalau ingin benar kan harus betul. Per hadis, per item, per sisi, per sesi. Wong iftitah itu ada 11 jenis iftitah. Selama ini yang kita tahu kan wajah tu dan Allahumma ba'id baini. Wajah tu itu jadi bahan apa ya? Kalau dibilang pertengkaran, masalah ini dan dengan langsung wajah tuh itu kan rame toh antara Ustaz Adi Dayat dengan para tokoh. Memang ini itu tidak ada khusus untuk sholatnya ya. Tapi kalau di luar sholat ada, bahkan dalam surat Al-An'am ada. Jadi kalau untuk sholat saya sarankan langsung wajah itu saja. Itu dengan tentunya tidak menyalahkan yang mau pakai, silahkan, sudah bebas. Cuma ada 11 macam. Itu kalau kita bahas satu-satu panjang. Termasuk Fatihah itu kan banyak hal yang harus dibahas. Mulai dari cara bacanya, apa harus satu napas atau harus putus-putus. Nah, kalau imam lagi baca apa kita harus diam. Kalau imam kemudian cara bacanya bagaimana, ngikutin apa ketika jeda, apa ketika baca surat pendek. Nah, itu semua keluar dalil kalau saya. Karena beragama itu kan harus kuat dasarnya. Jangan sampai kita beribadah lalu gak ada dasar. Itu jadi ngambang atau hambar. Karena dengan dalil itu lalu jadi yakin. Karena kita orang beriman. Kalau
Kalau udah ada dalil ya harus yakin. Kalau nggak ada ya boleh kita ini percaya dan tidak. Tapi kalau sudah ada ya. Apakah boleh berwudu dengan air hujan atau salju? Yaitu dalam ibtitah itu kan bilma'i wasaljin wal barod. Boleh dengan salju, dengan es, dengan air embun. Itu boleh. Dengan air itu boleh. Cuma yang nggak boleh tadi itu. Dengan air kelapa itu nggak boleh. Kalau air hujan boleh, ibu-ibu. Boleh. Dengan es itu boleh, es batu. Cuma es batu itu kan minuman haram. Karena apa? Minuman keras itu. Es batu kan keras. Apalagi udah tua itu. Hentikan, mohon maaf. Jangan kurangi, tapi hentikan. Karena es itu nggak bagus ya. Apalagi es batu, haram. Karena keras. Di minuman keras. Baik. Yang selanjutnya, dalam surah Al-Maidah ayat 6 disebut menyentuh perempuan artinya apa? Bagaimana dengan suami istri yang berpegangan tangan, apakah wudunya batal? Nah, ini kurang 1 menit. Suatu ketika kalau ada penceramah yang nggak bisa hadir, boleh saya diundang lagi untuk membahas yang beginian. Artinya khilafiyah itu harus dibahas, Bapak Ibu. Agar tahu yang berpendapat A apa dalilnya, yang berpendapat B apa dalilnya, lalu memilih yang terkuat. Jadi jangan menghindar, jangan itu khilafiyah, nggak boleh, dari dulu udah ada. Emang, tapi harus diketahui. Lalu panjenengan memilih pilihan yang terbaik. Ketika udah memilih, nggak boleh nyalahin yang berbeda dengan kita. Karena tentunya punya alur pikir, logika, dasar, pemahaman yang beda. Tapi selama ada dasar dipahami berbeda, itu sama benernya. Yang salah itu adalah kalau nggak ada dasarnya, lalu beramal, itu pasti dijamin halal, bukan agama. Jadi kalau masih ada dasarnya lalu dipahami beda, semuanya benar. Insya Allah masuk surga bareng-bareng berjamaah. Seperti itu. Nah, yang panjenengan tanyakan semua ini semua ada dasar, cuma beda pemahaman. Itu aja. Lalu milih yang mana? Ya silakan. Milih yang sesuai dengan hati. Karena beragama itu kalau hati gak srek, ya agak kurang nyaman toh, sehingga nggak bisa terhayati, apalagi sampai ke khusyuk. Jadi harus yakin, paham, srek, ada dasar. Itu. Seperti itu, bapak-bapak. Pak Hendri seperti itu sepertinya. Lalu kalau ke materi satunya lagi nggak mencukupi waktu. Satu lagi, Pak Ustadz. Boleh, nggih. Tadi disebutkan kalau dalam status wudu kemudian tidur ya, kemudian katakanlah wafat, itu pintu surga menyambutnya. Kira-kira begitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Ya sekarang kalau status dalam tidak keadaan tidur, katakanlah ekstrimnya meninggal dalam kecelakaan tapi dalam status wudu, apakah itu juga sama statusnya dengan yang tidur tadi Pak Ustadz? Kalau berkendaraan itu, atau dengan kondisi yang lain lah, tidak hanya perkendaraan. Atau ya misalnya meninggal dalam perjalanan, ya. Kira-kira yang mengantarkan pada husnul khotimah itu sebelum berangkat membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, kalau udah kayak gitu lalu wafat sama. Jadi masing-masing sesi ada keutamaan. Ya, bukan wudunya mungkin Pak. Yang bikin kayak gitu baca Sayyidul Istighfar. Karena bunyinya jelas di hadis itu. Siapa-siapa yang membaca di waktu pagi gak nyampe sore kok wafat di siang hari dengan berbagai wasilah, cara, sarana, bentuk, model, rupa, matinya kayak apa gitu. Tapi paginya telah baca Sayyidul Istighfar. Itu berhak untuknya surga. Kalau wudhu itu lebih ke ketika mau tidur. Saya nggak mau menganalogkan ke yang lainnya karena bunyi hadis itu jelas. Jadi sebelum tidur. Lalu bagaimana kalau tidak tidur lalu berwudhu? Nah, kalau itu saya belum menemukan hadisnya. Cuma yang menemukan hadisnya kalau baca Sayyidul Istighfar kok meninggal nggak nyampe sore. Jadi batasnya sore. Lalu kalau sore batasnya subuh.
Jadi minim Sayyidul Istighfar itu 2 kali lah. Pagi dan sore minim. Syukur-syukur 100. Nabi itu udah dijamin masuk surga. Surganya yang pertama, yang utama, yang tertinggi, yang mulia, yang afdal. Dosanya udah diampuni yang lalu dan akan datang. Punya kategori maksum. Semua orang ngasih syafaat, salawat, doa. Bahkan malaikat juga. Tetapi masih istighfarnya 100 kali. Mohon maaf. Kita yang jangankan dosa yang akan datang, yang telah lalu belum tentu diampuni. Nggak ada jaminan masuk surga, apalagi surga yang utama. Hisab juga menanti depan kita, belum tentu dapat syafaat. Kalau Nabi ngasih syafaat, kita lu dapat syafaat belum tentu. Jadi kalau istighfarnya kurang dari 100, kayaknya ya itu perlu ditingkatkan. Jadi ada bahasan istighfar juga ya. Nah, istighfar itu satu amalan yang dahsyat luar biasa, sampai Sayyidul Istighfar itu nganterkan orang untuk masuk surga. Karena ada 8 hal yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar. Jadi sepertinya itu Pak Hendri. Karena hadis yang saya baca, literatur yang saya baca itu adalah kalau mau tidur. Kalau tidak tidur bukan di wudunya, tapi ada amalan lain yang tetap pahalanya itu ya plus minus sama dengan wudu. Salah satunya itu baca Sayyidul Istighfar. Kalau udah sholat itu bacanya ayat kursi, jaminan surga. Jadi ketika zikir wirid selesai itu, habis sholat itu ayat kursi. Jadi ada keutamaan. Jadi intinya Quran kan Al-Baqarah, intinya Al-Baqarah ayat kursi. Saya sama anak-anak bilang, nah yuk hafalkan ayat kursi. Ternyata banyak yang nggak hafal ayat kursi. Apalagi sampai ke terjemahnya. Makanya saya suruh baca ayatnya dan terjemahnya. Lu jangan kau tinggalkan ketika zikir ba'da sholat. Karena jaminannya letterlek juga itu surga. Aslinya Bapak Ibu gampang banget kita ini masuk surga. Melakukan kebaikan 1 kali aja lipetannya 10. Kalau sedekah lipetannya 700 kali lipat. Ngaji kayak gini sama dengan 60 tahun ibadah. Kalau berbuat salah, berbuat jelek dan dosa, cuma dibalas sekali aja. Jadi kalau masih masuk neraka, kebacut orang itu. Allah itu maha pemurah, ampun. Pemurahnya sangat banget. Kebaikan-kebaikannya dilipat-lipat sampai kita susah untuk ngitungnya. Jadi kayaknya udahlah, selama orang itu sholat tuh aja, insya Allah surga menanti di depannya. Apalagi ketambahan dengan amalan-amalan sunnah kayak yang kita bahas ini. Pak Ustadz, jika kita mengikuti salah satu imam yang berpendapat bahwa bersentuhan kulit laki dan perempuan membatalkan wudhu, lalu pada saat haji kita ngikutin pendapat yang lain, boleh bahwa itu boleh, bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah seperti itu? Insya Allah sah Pak Ustadz. Ala Bu gini, ibu atau bapak? Ibu ya, Umi Zakiyah. Saya secara prinsip nggak mau bersentuhan dengan lawan jenis ya. Mohon maaf, dengan istri sendiri kalau habis wudhu. Secara prinsip, ngapain? Dan nggak perlu cium istri ya. Saya kayaknya, mohon maaf, belum pernah. Kalau habis wudhu lalu nyium istri. Nggak pernah. Mohon maaf, belum pernah. Tapi kalau di luar itu, mohon maaf, jangan ditanya berapa kali, apalagi malam Jumat ya. Mohon maaf, jangan tanya tentang itu. Jadi mencukupkan diri begitu. Jadi kita berhati-hati aja. Tapi kalau kebetulan tersentuh bersentuhan, jangankan dengan istri, dengan kucing aja saya itu gak merasa batal. Karena bunyi ayat itu umum ya. Aula mastumun bisa, atau menyentuh perempuan. Nah, perempuan itu bisa ibu, bisa anak, bisa istri, bisa orang lain. Kalau dengan orang lain gak mungkin saya. Jangankan bersentuhan, menatap aja izin kok saya. Masih tetangga saya cantik, saya nyuri-nyuri kalau ingin ngelihat itu, karena satu gak enak dengan istri, gak enak dengan yang lain kalau ketahuan saya lagi memandang anak cantik itu. Jangankan sampai nyentuh ya. Jadi ayat ini bilang sebetulnya ya, yang dimaksud dengan menyentuh itu ya bukan sebatas menyentuh. Ini pendapat pertama ya. Tapi yang dimaksud adalah interaksi, sentuh menyentuh. Makanya ada alifnya saling. Itu maksudnya berhubungan suami istri, pakai bahasa gaya metafor. Ini yang pertama. Yang kedua, memang bunyinya menyentuh.
Jadi bilang kalau menyentuh batal, ya gak apa-apa. Ada orang yang berpendapat gitu, silahkan. Dua-duanya sama betulnya. Nggak bisa mengambil salah satu. Cuma ketika kita memilih itu kan harus ada penjelasan yang cukup panjang. Penjelasan saya nggak panjang ini karena diinjek time. Bahkan udah habis ini jatahnya. Yang lain udah, kok nggak mari-mari sih Ustadz itu. Tadi 47, sekarang 43. Ntar lagi bisa langsung anjlok itu. Karena batas akhir udah selesai kok masih diterusin. Padahal tarifnya segitu-gitu. Imbu-imbu. Suatu ketika, Ibu Bapak, kita bahas lebih lanjut. Karena ini saya spontan toh menjawabnya juga. Tapi kalau dibahas per item, per tema itu ya cukup panjang. Tentang wudhu aja sampai harus 2 kali bertemu. Tentang sholat aja, saya minta minim 8 kali bertemu. Ketika membahas tentang yang membatalkan wudhu kan di bawah tadi. Saya nggak lanjutin. Slide di bawahnya itu adalah membahas tentang perihal hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini pertanyaan panjenengan betul kalau dibuka slide jadi pengajian tersendiri 1 sesi lagi. Jadi bab tentang yang membatalkan wudhu kan banyak loh. Tidurnya seperti apa, mencium seperti apa, bersentuhan seperti apa. Kemudian nyentuh kemaluan bagaimana. Banyak hal. Makan daging yang dibakar seperti apa. Terasa seperti ada yang keluar tapi kayaknya enggak. Itu masih banyak. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan itu slide lanjutan. Cuma tadi kan saya putus karena ada dirasa cukup lalu ke tutorial tadi. Baik, insya Allah suatu ketika bila ini berlanjut, karena sepertinya pandemi udah selesai, boleh jadi pengajiannya selesai yang online. Kalau masih tetap lanjut, kalau misalnya ada ustadz yang kosong, saya bisa mengisi tentang pernak-pernik ibadah yang dianggap sederhana, sepele, remeh-temeh, dan udah membiasa, tapi kita perlu mengupgrade dan mengupdate pengetahuan kita yang tentunya harus dicari dasar-dasarnya agar lebih meyakinkan seperti itu. Mohon maaf dan terima kasih, itu bahasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Disilahkan kalau ingin dilanjutkan, dari saya izin undur. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten, mohon izin saya keluar terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita sehat afiat, panjang usia, lalu istiqomah dalam kebaikan. Jazakallah khair Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz. Dilanjut Pak Henry, sepertinya akan bincang-bincang, disilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu. Salam buat semua. Sehat Endri ya, teman-teman. Ya, belum ditutup, Mbak. Bentar, tunggu ditutup dulu nggih. Oh gitu. Assalamualaikum. Endrinya masih ada itu. Oke.